Kita di sini akan membahas materi terkait manajemen piutang. Selamat menyaksikan. Kenapa sih investasi penting pada piutang? Dalam dunia bisnis modern yang sangat kompetitif, memberikan kemudahan pembayaran melalui sistem kredit bukan lagi sekedar pilihan, melainkan strategi penting untuk menarik minat pelanggan dan meningkatkan volume penjualan. Namun, setiap transaksi kredit otomatis menimbulkan piutang dagang yang menjadi bagian vital dari arus kas perusahaan. Karena dana yang ditanamkan dalam piutang memiliki biaya dan risiko, maka perencanaan investasi pada piutang harus dilakukan secara cermat dan strategis. Pengelolaan piutang yang baik tidak hanya menjaga kestabilan keuangan perusahaan, tetapi juga memperkuat daya saing dan kepercayaan konsumen. Faktor-faktor seperti volume penjualan kredit, syarat pembayaran, platform kredit, kebiasaan pelanggan, serta kebijakan penagihan. Semuanya itu berperan besar dalam menentukan seberapa cepat piutang dapat dikonversi menjadi kas. Dengan kata lain, investasi pada piutang bukan sekedar mengatur penjualan kredit, tetapi juga menjaga likuiditas dan keberlangsungan bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya ada prinsip pemberian kredit atau 5C. Yang pertama, karakter. Prinsip ini itu merupakan data mengenai kepribadian dari calon konsumen seperti kebiasaan, sifat, cara hidup, gaya hidup, hobi, latar belakang, dan trade checking. Prinsip karakter ditujukan untuk menilai dan mengetahui apakah nanti calon konsumen tersebut secara jujur berusaha mampu untuk membayar kewajibannya, atau dengan kata lain merupakan konsumen willingness to pay. Yang kedua, capacity atau kapasitas. Prinsip ini merupakan data yang dilihat dari kemampuan calon konsumen dalam segi pengelolaan usahanya, yang bisa dilihat dan dinilai dari pengalaman, pendidikan, mengelola usaha atau business record, atau dapat dikatakan menilai dari riwayat perusahaan yang pernah dikelola oleh calon konsumen, atau pernah mengalami masa sulit atau tidak. Nah, terus bagaimana cara dalam mengatasi kesulitan tersebut dan lain sebagainya. Kapasitas ini merupakan pengukuran dan liability to pay atau kemampuan dalam membayar kewajiban. Yang ketiga ada kapital atau modal. Prinsip kapital ini merupakan data penilaian yang dilihat dari sisi kondisi kekayaan yang dimiliki oleh calon konsumen tersebut serta pengelolaannya, yang dimana dapat dilihat dari laporan keuangannya seperti laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, struktur ekuitas, dan rasio keuntungan lainnya, seperti return on equity atau ROE dan ROI. Yang keempat, condition atau kondisi. Prinsip ini juga diperlukan dalam mempertimbangkan dari sisi kondisi ekonomi yang berkaitan dengan prospek kerja atau usaha terhadap calon konsumen di masa yang akan datang.
Yang selanjutnya, yang kelima, ada kolateral atau agunan. Prinsip ini merupakan bentuk jaminan yang kemungkinan dapat disita apabila calon konsumen nantinya benar-benar tidak dapat membayar atau memenuhi kewajibannya. Saya akan menjelaskan materi perputaran piutang. Perputaran piutang adalah ukuran seberapa cepat piutang perusahaan berubah menjadi kas dalam satu periode. Semakin cepat perputaran piutang, maka semakin baik kondisi keuangan perusahaan, karena uang lebih cepat kembali ke kas. Adapun rumus-rumus perputaran piutang, yang pertama, perputaran piutang sama dengan penjualan bersih dibagi rata-rata piutang. Yang kedua, ada rata-rata pengumpulan piutang, yaitu rata-rata pengumpulan piutang sama dengan 360 hari dibagi perputaran piutang. Yang selanjutnya ada anggaran pengumpulan piutang. Piutang merupakan aset lancar yang bersifat kurang liquid karena tidak dapat dimanfaatkan secara langsung atau dalam waktu dekat seperti kas. Aktivitas perencanaan terkait penerimaan piutang menjadi uang tunai atau cash tersebut disebut sebagai anggaran pengumpulan piutang. Anggaran pengumpulan piutang tersebut bisa disusun berdasarkan anggaran penjualan kredit dengan cara memperhatikan kebiasaan-kebiasaan konsumen dalam melakukan pembayaran atau melunasi utang atau kewajiban. Selanjutnya ada pengendalian piutang. Manajer keuangan harus mampu mengendalikan piutang dengan menyusun umur piutang atau biasa dikenal dengan aging table. Tabel tersebut akan memberikan informasi mengenai jumlah piutang-piutang yang dapat segera ditagih maupun yang sudah melewati jatuh tempo, serta dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pemberian piutang kepada debitur atau supplier perusahaan. Semakin panjang umur piutang akan menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang semakin buruk. Karena hal tersebut berarti semakin lama waktu piutang tersebut berubah menjadi kas yang dapat segera digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Saya akan melanjutkan materi mengenai kebijakan penagihan kredit. Kebijakan penagihan kredit dilakukan untuk mengumpulkan piutang usaha yang telah jatuh tempo. Melalui kebijakan ini, perusahaan dapat mengevaluasi tingkat biaya piutang tak tertagih yang berkaitan dengan kebijakan penjualan kredit. Terdapat dua pendekatan utama yang bisa digunakan dalam evaluasi kebijakan kredit dan penagihan. Yang pertama, average collection period, merupakan rata-rata jumlah hari penjualan secara kredit yang masih outstanding atau belum dibayarkan. Yang kedua, aging of accounts receivable, merupakan sebuah teknik pemantauan kredit dengan menggunakan jadwal yang menunjukkan persentase dengan total sisa piutang yang masih belum dibayar untuk periode tertentu. Kesimpulan dari materi ini adalah manajemen piutang itu penting untuk menjaga keuangan perusahaan tetap lancar, karena piutang muncul dari penjualan secara kredit. Agar tidak terjadi piutang macet, perusahaan harus menilai calon pelanggan dengan prinsip 5C, karakter, kemampuan, modal, kondisi, dan jaminan. Semakin cepat piutang tertagih, semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan juga perlu membuat anggaran pengumpulan piutang untuk memperkirakan penerimaan uang dari penjualan kredit. Selain itu, pengendalian piutang dilakukan dengan tabel umur piutang agar tahu mana yang sudah jatuh tempo. Jika piutang terlalu lama tertagih, maka keuangan bisa terganggu. Dengan manajemen piutang yang baik, perusahaan bisa menjaga arus kas, mengurangi resiko piutang tak tertagih, dan meningkatkan keuntungan. Sekian materi dari kami bersama akuntansi Unpad, meraih masa depan gemilang sebagai akuntan profesional. Ayo daftar sekarang.